Oke, halo guys, welcome back to Korea Meet bersama orang Korea yang medok. Welcome back to Korea Meet bersama orang Korea yang medok. Halo, Korea sekarang ini kan masuk musim panas ya, jadi lumayan panas cahaya mataharinya ini. Lihatan, panas sih kayak gini. Makanya tak korden nih. Tapi nggak apa-apa deh. Untuk melindungi kulit ada satu cara. Caranya yaitu pakai something Holy Shield. Ini yang UV Watery Sunscreen Gel SPF 50 PA++++. Tentunya dari something. Kerennya sunscreen ini, dia ini punya sensasi salju. Soalnya mengandung molekul salju. Jadi benar-benar kerasa dingin banget. Yuk, tak cobain. Teman, ini sunscreen nggak peliket dan menyegarkan banget. Wah, ini semua segar banget, nyaman banget, dan kayaknya nih, wah, ini semua segar banget, cocok banget di musim panas kayak di Korea gini. Jadi tentunya juga cocok buat polo yang tinggal di Indonesia, kan iklim panas ya tuh. Ini segar banget ya semua. Dan tadi kan aku udah bilang ini mengandung molekul salju, jadi dingin banget. Udah gitu karena ini watery, kayak air semua, nggak peliket dan juga nggak ada white castnya. Kayak pakai sunscreen kan kadang ada yang bikin putih-putih gitu ya, kayak make upan gitu. Kali ini lihat, nggak ada. Nah, sekarang wis nggak khawatir, aku mau buka jendela. Silakan buka gorden, silakan matahari. Yuk. Tak ajak geluton. Oke, jadi Polo juga jangan lupa pakai something Holy Shield UV Watery Sunscreen Gel. Kalau udah pakai ini nggak perlu lagi khawatir bahaya panas sinar matahari. Jadi Polo jangan lupa pakai ini di siang hari mau di dalam ataupun di luar rumah. Wis pokoknya something Holy Shield ini wis dingin, seger, melindungi lagi. Mantap. Yuk langsung kita lanjut konten hari ini. Oke, Polo hari ini aku ada di Kota Paju. Tapi kali ini aku mau ngajak Polo ke tempat perbatasan Korut sama Korsel. Ini kayaknya tempat yang wajib banget didatangi. Dulu aku juga pernah kesini kayaknya sekitar 5 tahun yang lalu sama 10 tahun yang lalu. Jadi inget-inget nggak inget. Dan ini merupakan tempat yang benar-benar dekat sama Korut. Karena bukan cuma masalah jaraknya, tapi Korut itu sebenarnya setelah selesai perang tahun 1953 hingga saat ini kan Korea sama Korsel kan bukannya selesai perang tapi istirahat perang ya, atau masih dalam kondisi perang dingin somehow ya. Nah, di tengah-tengah itu Korut itu sebenarnya berusaha nyerang Korsel dengan cara mereka ini bikin gua dalam tanah, habis itu mau nyerang gitu loh. Cuman ternyata ada beberapa kejadian yang bikin Korsel itu tahu. Pertama kali tadi waktu aku beli tiket itu diberitahu tahun 1974 ada satu laki-laki namanya Kim Pusong. Dia itu adalah orang ataupun tentara dari Korut yang bikin gua ini. Nah, dia ini pindah warga negara menjadi warga negara Korea Selatan. Jadi dia datang, pindah, habis itu dia bilang, aku sebenarnya dulu di Korut itu yang bikin gua untuk nyerang Korsel. Orang Korea nggak percaya pertama, pemerintah juga nggak percaya. Lalu dia bilang, yowes kesini, tak tunjukkan. Nah, dia tunjukkan, waktu mulai jalan tiba-tiba kakinya itu kena ledak sama bom yang ditanam itu loh. Apa sih jenenge? Yang kalau diinjak meledos ya pokoknya itu. Habis itu akhirnya pemerintah mulai percaya dan akhirnya mulai digali. Nah, setelah itu ditemukanlah gua-gua yang udah dibuat dari Korut untuk menyerang Korsel diam-diam. Dan di Korea ini katanya ada 4. Ini salah satu tempat yang menurutku lumayan dekat dari rumahku, yaitu daerah Paju. Bapaknya yang jual tiket itu menjelaskan dengan baik banget. Dan untuk masuk ke tempat sini kita harus bawa IC card, identity card, oke? Jadi kalau misalnya warga asing kayak Jinet harus bawa paspor ataupun SIM Korea ataupun kartu identitas yang bisa dipahami ataupun diakui di Korea, oke? Jadi ini aku ada yang di Paju. Nah, sebelah sana yang Injinggak Gondola, yang itu sebenarnya bukan dari pemerintah, itu bisnis. Jadi kalau misalnya Polo mau lihat ke Descendant of the Sun, tempat rekamannya bisa naik gondola itu nyebrang. Kalau misalnya Polo pengen lihat yang masalah sejarah dan juga benar-benar dari pemerintah Korea ke sini. Nah, hari ini aku udah beli tiket untuk naik bus tadi, harganya 24.000 kayaknya untuk 2 orang. Ya, per orang 12.200. Ya, 12.200. Kita naik bus jam setengah 2. Jadi masih ada 1,5 jam karena ini masih mau jam 12, belum jam 12. Nah, naik bus dari sini perjalanan 2,5 jam. Katanya nggak boleh direkam itu cuma di dalam bus karena ada beberapa keamanan yang nggak boleh bocor ke Korut. Jadi di dalam bis nggak boleh rekaman, sama di dalam goa itu juga nggak boleh rekaman. Alasannya apa nggak boleh rekaman di goa? Karena mengganggu katanya. Kalau misalnya diizinkan foto, nanti foto semua katanya. Oke, jadi itu 2 hal yang perlu kita ketahui. Sambil nunggu setengah 2, coba kita jalan-jalan sekitar sini dan lihat apa yang bisa kita lihat. Dan juga nanti waktunya nyebrang sana, tak tunjukkan Korut lebih dalam lagi. Oke. Oke, jadi sekarang sambil nungguin karena masih ada sekitar 1 jam lebih,
Aku coba naik ke sini di Injinga ke sini. Di sini kayaknya ada beberapa hal yang bisa kita lihat dan juga pelajari. Lumayan menarik kayaknya, dan juga di sini ada taman bermain kecil. Mungkin kalau anak-anak bisa menikmati, tapi jujur bukan yang besar, jadi jangan terlalu berharap banyak. Kalau misalnya mengharapkan sesuatu yang wow gitu, nggak ada yang wow, oke? Oh, di sini ada studi tour anak-anak ternyata. Cuman jarak 150 kilo loh dari sini ke Korut. Kalau misalnya naik mobil berarti sekitar 2 jam, 1,5 jam padahal. Yuk, ini aku wis naik. Nah, di sini tak lihat-lihat ada apa ya. Kayaknya ada yang lagi konstruksi juga. Yap, jadi tempat-tempat kayak gini mungkin bisa dibilang bahaya ya. Mungkin ada yang mikir, Mas, gini ini kan bahaya. Tapi juga merupakan satu tahap yang menurutku mendekatkan Korsel sama Korut. Biar suatu hari kalau benar-benar menyatu, paling enggak udah siap gitu loh. Ya kan, kalau misalnya ada Indonesia terpecah jadi dua, kan ya sakit hati ya toh. Ya, jadi ini juga bisa dibilang satu tahap untuk tetap mendekatkan orang-orang Korsel dengan orang-orang Korut. Di sini juga ada beberapa souvenir yang dijual. 태양광으로 다 전류 있는 거 먹고. Dan di sini juga ada satu ribbon yang bisa dibeli, terus tuliskan keinginan kita, dan katanya kalau digantung nanti terwujudkan gitu ya. Biasalah ya tempat-tempat wisata kayak gini ini. Oke. Yang di sini kita nggak boleh masuk ya. Kayaknya ini udah perbatasan. Oh, karena udah tua, jadi nggak boleh masuk. Sayang banget Rek, ini ternyata kayak bisa lihat underground dari tempat sana. Tapi yang tempat sana tadi aku sempat ke sana, mereka tuh lagi konstruksi jadi nggak bisa masuk. Nah, di sini tempatnya orang ngiketin ribbon untuk meneruskan harapan-harapan mereka. Oke, jadi ini sama kayak di Museum Brawijaya di Malang. Ini kereta yang dulunya sempat digunakan waktu zaman perang Korut Korsel. Habis gitu setelah selesai perang ini dibiarkan kayak cukup lama. Habis gitu sekarang dijadikan kayak satu benda bersejarah gitu. Dan di sini katanya ditemukan ada 1020 lubang peluru. Oke, Pol, jadi aku barusan masuk ke sana, tapi dari sana nggak boleh di video, jadi cuman bisa foto. Itu pun cuman pandangan depan, kanan kiri nggak boleh karena masalah keamanan. Jadi ya tak tunjukkan fotonya di dalam kayak apa. Oke, jadi ini foto yang tampil di tempat yang tak maksud tadi. Jadi benar-benar fotonya itu cuma bisa menghadap depan ini. Kanan kiri tidak boleh ditunjukkan. Jujur nggak ada yang jaga. Jadi kalau mau bisanya bisa, tapi ya untuk keamanan negara ya. Saya juga sebagai salah satu warga, aku nggak ngambil foto yang aneh-aneh. Nah, sekarang tak tunjukkan lagi lebih dekatnya lagi untuk bagian belakang. Nah, kalau dilihat ini dulunya nyambung ke Korot dan juga itu ada bundaran merah. Nah, itu menunjukkan bekas peluru ataupun bekas-bekas kayak tembakan yang terjadi saat perang Korea. Sekarang untungnya tadi yang bunker, ternyata bunkernya itu terbuka tapi ada pintu masuk dan harus bayar. Nah, di sini untuk masuk per orangnya masuk ke sini sama bunker itu 2.500 won, jadi kali 2 5.000 won. Yuk, langsung kita ke bunker. Ternyata jalan masuknya di ujung jalan ini, belok kiri masuk ya. Ya, bunker exhibitionnya ataupun eksibisi bunkernya ternyata lihat sini. Mari kita jalan ya. Ternyata jadi tadi aku salah ngira yang sini buka, yang sana gedungnya tutup. Tak kira itu sama ini nyambung, ternyata enggak ya. Yang sini kita bisa masuk. Oke, akhirnya kita masuk ke daerah sini. Jadi katanya kalau masuk sini kita bisa melihat gimana perang dulu. Wah, ini loh. Dulu bomnya kayak gini. Ya. Sorry. Oh, it feels like we'll burst.
Oke, ini di dalamnya langsung ada ruang yang namanya situation room. Nah, di sini kayaknya kita bisa ngeliat core real time kayaknya ini. Oke, jadi ruangannya singkat banget ternyata. Masuk, terus ada situation room, ada sedikit ruangan project, terus di sini ada ruang kayak gini nih. Kalau kita nulis di sini bisa muncul sana gitu. Cuman itu habis itu exit. Ya udah selesai. Yap, jadi kayak gitu. Yang underground agak nanggung rek. Jadi sungguh nggak ada apa-apa. Hampir nggak ada apa-apa. Jadi nggak terlalu tak rekomendasikan. Tapi kalau mau nyoba silakan. Nah, ini sekarang kita masih ada waktu mungkin. It's a cafe. Iya. Ternyata di belakang gedung kecil ini ada kafe kecil ya. Mari kita beli kopi. 안녕하세요. Drink coffee. Oh, that's what I need for my money. Dan aku datang di masa semuanya lagi konstruksi, jadi mungkin kalau misalnya Volvo datang suatu saat waktu konstruksinya udah selesai, mungkin lebih banyak yang bisa dilihat. Tapi untuk aku hari ini agak terbatas ya, karena semuanya lagi under renewal. Oke, ini aku naik ternyata di observatorinya ini, di tempat pemandangannya ini. Nggak tahu kenapa, tadi di situ nggak boleh ngambil foto kanan kiri, tapi dari sini bisa kelihatan semua. Tadi kan aku foto di sana. Dan sekarang aku bisa ngeliat kafe di sini. Apa gunanya ya? Ya nggak tahu ya, pokoknya kayak gitu. Jadi kalau pemandangan secara keseluruhan kayak gini, naik gondola itu ke sana. Jangan kalau naik bis itu lebih masuk lagi kayaknya. Jadi sedikit beda. Sedangkan di sini banyak yang lagi konstruksi. Jadi jarang. Jadi sekali lagi kalau yang mau ke sini pergi ke Imjingang, oke? Dan kalau Paula nggak diet mungkin juga bisa makan di sini. Cuman karena aku sama Jinet dua-duanya diet, kita nggak makan di sini ya. Nggak bisa makan di sini lebih tepatnya untuk diet. Yap, kalau mau makan di sini boleh deh kayaknya, sungguhan keren ini. Ada suasana-suasana pasar zaman dulu. Yap, buat yang mau makan, tak rekomendasi deh cobaan di sini. Kayaknya vibe-nya dapet. Oh. Karena waktunya makan, tapi karena diet, aku pengen makannya yang praktis, mudah, dan nggak terlalu susah. Nasi putih, karbohidrat, dan protein. Dada ayam di blender. Nah, udah loh, tinggal makan nasi putih ini loh. Yay, surprise! I got mini egg for you. Kau kok egg? Do you want a bit of mine with the sriracha? Sriracha you don't want? Jadi ya kan, tinggal makan nasi, enak toh? Can you smell? Tak makan dulu. Kita masih ada 1 jam. 창원으로 전환합니다. Oke, karena 1:30 udah waktunya keluar dan nungguin bisnya ya, daripada kelewatan nanti. Kayaknya ini bisnya. Oh iya, itu ada tulisannya 1:30. Pada waktu naik bis juga harus bawa kartu identitas, jangan sampai lupa ya, soalnya harus dicek lagi. Oke, kita udah di bis sekarang. Isinya banyak orang-orang yang agak tua. Nggak tahu kenapa jarang anak muda. Tapi, yap, kita udah di bis. Karena di perjalanan nggak bisa tak rekam, tak berhenti rekaman. Sesamanya di situ baru tak tunjukin lagi. Oke, jadi kita udah nyampe, waktunya turun. Di sini udah boleh rekaman ketika kita turun, dan di sini jangan sampai salah naik bis. Oke, harus naik bis yang sama yang ada tulisan jamnya. Dan hari ini kita tiba jam 1:52. Tadi dibilangi kita boleh di sini sampai jam 2:50. Jadi dikasih waktu 1 jaman, ada
DMZ, terus ada patung kayak gini. Let's go. Dan aku sama Jinet tadi itu kita beli tiket yang monorail, jadi ada yang jalan, ada yang monorail. Kalau jalan ya ke guanya jalan, kalau monorail ya naik kereta gitu, oke? 안전모 착용에 모자 벗어주셔야 되세요. 휴대폰, 카메라, 가방, 모자 딱 이 네 가지만 이쪽 있는 라카에다가 짐들 전부 다 보관하실게요. 자, 휴대폰, 카메라, 가방, 모자 보관하시고 Looks like you can't feel. 주세요. Oke, jadi ke bawah kita nggak boleh bawa kamera, HP, tas, topi, tas nggak boleh, jadi nggak bisa rekaman. Tak, masukkan locker dulu. You want to experience, you guys have to come here yourself and see, yeah? Oke, jadi kita udah ke bawah, sayangnya nggak bisa direkam. Di bawah itu jujur nggak tahu. Kalau ada foto-foto tak tunjukkan, di bawah itu ada kayak gua gitu. Nah ini memang bisa jalan. Nah habis turun, habis itu kita bisa jalan dikit ke satu arah. Nah di situ cuman ada satu tembok, terus ada kayak jendela kecil, kita bisa ngeliat kayak sedikit dari sisi yang lebih jauh. Cuman sebatas itu. Oke, karena aku nggak bisa ngambil foto ini, aku nyari foto di Google dan aku menemukan beberapa yang mirip. Pertama ini kereta yang kita naikin, jadi kayak kereta mainan gini ya. Nah, habis itu kita turun. Nah, sampainya turun di situ goanya itu kayak gini, tingginya kayak 1,6 meteran. Jadi kayak aku harus agak bungkuk dikit jalan. Nah, kalau udah nyampe di ujung, kita bakal bisa ngeliat pintu yang kayak gini. Ya, selesai. Sungguhan, cuman itu kok. Ya, tapi kesannya beda kalau kita jalan di situ karena bisa melihat kayak bekas-bekas gimana Korea Utara buat gua ini menggunakan dinamit. Bukan dynamite yang itu ya. Tapi apa ya, pengalamannya menarik kalau bayangkan misalnya tentara-tentara Korea ternyata mau menerobos ke Korea untuk nyerang, mereka datang ke sini, bahkan mereka berani bikin ini dengan dinamit gitu ya. Nah, kan kayak ada kesan-kesan yang menarik. Jadi kalau ke sini, sungguhan Volvo ada kesempatan, kalau ke Volvo ke Korea ada kesempatan ke sini, tak rekomendasikan, jujur menarik. Nah, sekarang waktunya kita pindah ke ruang video, bakal ditayangkan satu video. Jadi yang jalan sebelah sana, yang naik monorail ke sini. Nah, ini kita sekarang ke ruang video Yeongsanggwon, DMZ Yeongsanggwon. Oke, videonya 8 menit. 1950년 6월 15일 하늘을 찌르듯한 폭격 소리와 함께 시작된 북한의 기습납치로 전쟁이 시작됐습니다. 190만 명에 달하는 사상자와 1000만 명의 이산 가족을 발생시켰습니다. 1953년 10월 27일 판문점에서 휴전협정이 맺어짐으로써 중단된 후 만들어진 군사분계선을 중심으로 전쟁 재발 방지를 위한 DMZ 빙상지대가 만들어졌습니다. 그러나 휴전협정 이후에도 북한은 기습 침투와 후방 공략을 목적으로 휴전선 빙상지대 진영에 땅굴을 굴착합니다. 1974년 11월 15일 그리고 1975년 3월 24일 강원도 서간 북쪽 13km 지점에서 제1땅굴이 발견됩니다. 판문점 남쪽 4km 지점인 군사분계선 남방 435m 지점에서 발견된 제3땅굴이 1990년 3월 3일 강원 양곡 북동쪽 26km 지점에서 발견됩니다. Oke, jadi setelah nonton video kita lanjut ke daerah kayak museumnya gini. Nah, di sini ada beberapa buatan yang ilustrasikan zaman-zaman dulunya kayak apa, terus beberapa senjata bekas yang dulu ditemukan, perbatasan. Ya, kayak gini nih, dan juga mungkin contoh bagaimana tentara di Korea itu menjaga. Kayak gini nih. Karena udah 2.50, waktunya naik bis lagi, pindah ke tempat berikutnya. Kayaknya di tempat berikutnya ini kita bisa lihat Korea Utara lebih dekat lagi. Ojo sampai salah naik bis, oke? Ojo sampai salah naik bis. Salah naik bis, nggak bisa pulang. Jadi tadi tahu dibilangin satu bis isinya siapa aja. Waktu keluar, waktu masuk orangnya itu harus sama, jumlah orangnya harus sama. Kalau misalnya ada yang nggak ada ataupun tertukar, itu bisnya nggak bisa keluar, oke? Satu bis ini nggak bisa keluar, jadi please jangan sampai salah naik bis.
Oke, udah nyampe di tempat kedua. Nah, di sini katanya diberi waktu sampai jam 3.20, jadi jamnya juga singkat. Tapi dari sini kita bisa ngeliat Korut kayaknya. Langsung kita lihat. Namanya Dora Jeonmangdae. Dora. Jeonmangdae itu observatory. Jadi observatory Dora kayak gitu. Oke, kita duduk di sini. Nah, dari sini sebenarnya terlihat beberapa batasan dan juga bisa jadi yang kelihatan dari sini adalah Korut ya, cuman nggak terlalu kelihatan jelas ya. Oke, jadi tadi udah dijelaskan. Jadi di sini ada satu kampung Korea namanya Daesongdong, sedangkan jarak 1,8 km di situ ada satu kota Daesong. Nah, di situ warga Korea. Jujur jaraknya itu cuma 1,8 kilo dan juga disampaikan kita kan ngiranya bakal ada pembatasan dari besi gitu ya. Tapi sebenarnya tidak ada katanya. Jadi lumayan bahaya. Tapi untuk warga yang tinggal di Daesong itu katanya ada dua keuntungan, yaitu pertama tidak perlu bayar pajak, yang kedua nggak perlu hamil. Tapi cowok-cowok nggak bisa ke sini. Jadi kalau cowok nikah sama cewek itu boleh masuk ke sini. Tapi kalau misalnya cewek nikah sama cowok dari luar kampung ini, ceweknya itu harus keluar dari kampung ini katanya. Dan juga untuk mendapatkan keuntungan itu harus tinggal di daerah di kampung ini selama 8 bulan. Dan setiap malam itu diperiksa katanya jumlah orang yang tinggal di sini berapa, dan mulai jam berapa ya tadi, 7 malam hingga subuh 5 pagi itu nggak boleh ada yang jalan. Jadi benar-benar harus diisolasi, ditutup kayak di karantina gitu ya. Yap. Tak tunjukkan lebih dekat lagi, habis itu kita naik ke atas. Oh, dari sini nggak kelihatan, naik aja tak tunjukkan lebih dekat dari atas ya. Kayak apa? Wow. Dan tempatnya biasanya yang terakhir kemarin Presiden Moon Jae-in sama siapa sih kok tiba-tiba gak ingat tahu pemimpin Korea Utara itu Kim Jong Un. Nah, itu ketemunya di situ. Wah, hampir kayak ingat. Ya, ketemunya di sini. Panmunjom ini ya. Ketemunya di sini kemarin itu. Yang Korut sama Korsel ketemu. Nah, di sini daerahnya Daesong ataupun Korut. Daesongdong. Ini warga Korea. Dan ini cuma ditinggal 50 kakak katanya. Jadi kepala keluarga, jadi sekitar 200 warga katanya. Oke, di lantai 3 mari kita lihat Korut. Wah, jadi dari sini kelihatan sedikit Korut. Karena wah ini benar-benar zoomnya parah ya. Wow. Wow. Coba tak zoom pakai lensa ini ya. Tak ganti lensa, tak tunjukin laser nggak ya. Jujur di sini aku pengen lebih melihat lagi, tapi karena keterbatasan waktu benar-benar yang di sini tuh benar-benar kayak kamu ngelihat bentar udah jam 20 ini, bahkan udah 23, jadi aku tergolong telat ini. Dan orang-orang pun ini baru mulai jalan, jadi waktu di tempat yang ini agak singkat. Dan untuk melihat Korut lewat ininya bisa, tapi kalau dilihat lewat kamera agak susah, soalnya bener-bener jauh sungguhan. Jadi mohon maaf, aku adanya cuma satu video pakai HP, itu yang bisa tak tunjukkan. Oke, kita akhirnya sampai di tempat terakhir. Nah, di tempat terakhir ini modelnya kayak gini, kampung tapi kampung kecil. Ini di Korsel ya, Korsel tapi benar-benar deket di daerahnya Korut. Ini aku sama Jin tak ke toilet dulu, soalnya dari tadi belum ke toilet. Wah, ini burung yang dulu banyak di Malang loh. Lama nggak lihat burung ini aku. Halo. Burung apa sih ngomongin di Indonesia? Wakil lebih kan. Ya, jadi tempatnya kayak gini. Di sini kita disuruh beli kayak restoran ataupun nyobain jajan. Waktunya nggak lama juga ya. Ya, jadi ada tempat makan kayak gini, sama depan ini tempat beli souvenir kayaknya. Oh. Ya, jadi ada supermarket biasa dan di sini ada kacang, soalnya katanya di sini hasil ininya apa ya, souvenir terkenalnya ataupun hasil terkenalnya kacang ini. Ya, jujur di sini nggak ada apa-apa. Menurutku biasa. I think nothing here.
Aku bayangkan yang jualan ini mereka nggak bayar pajak. Wah, itu lumayan sih ya. Toko ini juga. Jadi semua toko-toko yang ada di sini kan nggak bayar pajak. Wah, itu sih lumayan ini. Pendapatannya benar-benar langsung profit ya. Untuk 2M pun bebas. Tapi ya nggak mudah juga untuk tinggal di sini. Jadi ya nggak bisa dibilang untung karena nggak semua orang juga mau tinggal di sini. Oke, jadi langsung pada naik juga karena nggak ada apa-apa. Kita juga langsung naik mobil. Waktunya balik ya. Jadi 3 tempat udah kita kunjungi, perjalanannya kayak gini. Makan waktu lumayan lama juga ternyata karena ada perjalanan, habis itu menikmati bentar, pindah lagi, menikmati bentar gitu. Jadi menarik, tapi justru tempat yang ketiga ini yang nggak menarik. Tempat pertama, kedua menarik menurutku. Ya, dan dibanding harganya bagus. What do you think though about the cost? Of this place, how much do you pay? $12 bucks. Oh, okay lah, $12 I think is okay. But how was the experience? I mean, of course, it takes a lot of time to come here because it's Paju, but I feel like as a foreigner, for once at least, you should make a trip here. Don't just stay in Seoul. Come and find out more about the history of Korea because I feel it's very deep if you find out more about it. Ya, kayak gitu. Oke, Polpo, jadi vlog kali ini sampai di sini. Jujur, tidak terlalu banyak yang bisa tak tampung. Padahal yang menarik itu yang nggak bisa tak tampung. Jadi kalau misalnya Polpo kesini langsung, kayaknya bakal menjadi pengalaman yang baru dan menarik. Jujur nggak terlalu mahal juga, cuman kesininya mungkin sedikit susah. Jadi kalau ada teman Korea ataupun teman-teman yang liburan bareng, janjian kesini kayaknya cocok. Tapi kalau sendiri kesini agak susah mungkin ya. Dan juga kalau misalnya Polpo nggak paham bahasa Inggris bisa jadi agak kesusahan karena mereka itu cuman sebatas diterjemahin ke bahasa Inggris. Tapi kalau misalnya Polpo ada teman Korea yang bisa jelasin, kayaknya bakal bagus banget dan jadi menarik karena di luar sejarah apa ya. Ini kan benar-benar tempat yang hampir membuat banyak perubahan toh. Karena kalau misalnya nggak ada perang Korea, berarti Korea Utara sama Korea Selatan juga bersatu. Dan juga berharap, mungkin justru aku sebagai seseorang yang berharap suatu hari Korea Utara sama Korea Selatan itu menyatu, biar Korea Selatan ini bisa ke Eropa atau bahkan ke bagian negara lain melalui daratan, nggak perlu terbang gitu. Ya, jadi vlog kali ini sampai di sini Polo. Semoga lain kali Korea menyatu, habis itu kita bisa ngevlog di Pyongyang gitu ya. Oke Polo, makasih udah nonton video kali ini dan sampai jumpa di video berikutnya.